Neymar Keanu João Banguna also passed away, but he kept learning about the life. Untuk pemulihan Indonesia, memohon kepada semua yang hilang dalam di sini dan punya roti the cost di kotanya. Doa dan penyembahan ini bertujuan untuk memulihkan setiap umat beragama, bukan hanya umat Kristen saja, tapi umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Karena kita dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa. Saya percaya bukan cuma kota Palu yang dirawat Tuhan, sampai mengimpartasi seluruh kota-kota di Indonesia, sehingga pemerintah yang damai, sukacita, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI Kota Palu menggelar KKR Doa Pujian dan Penyembahan untuk Pemulihan Indonesia atau KDP 3I. Kegiatan ini dihadiri oleh jemaat GPDI dari dalam maupun luar Provinsi Sulawesi Tengah. Puluhan sidang jemaat GPDI menghadiri kebaktian pembangunan rohani atau KKR, doa pujian, penyembahan, dan pemulihan untuk Indonesia di GPDI Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan tema kesungguhan dalam pertobatan dan berdoa menghadirkan kuasa Allah. Momentum ini selain untuk meningkatkan kebersamaan antar jemaat, juga agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Selama 2 hari, para jemaat akan mengikuti ibadah yang akan diisi oleh 5 pembicara. Pendeta Haske Bangunan selaku Gembala GPDI Kota Palu dan 4 pembicara dari luar Kota Palu, diantaranya Pastor Thomas Chandra, Pastor Michael Ponelo, Pastor Daniel Panji, dan Michael Panjaitan. Sebagai bentuk penyambutan dilakukan pemasangan siga oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Gembala GPDI Kota Palu, perwakilan panitia, dan majelis daerah kepada masing-masing pembicara dari luar Kota Palu. Wali Kota Palu yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPBD Kota Palu Parsley Tampu Bolon memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Dirinya menyampaikan kemajemukan masyarakat Kota Palu baik dari suku, agama, ras sosial, dan strata kehidupan perlu didoakan dan didukung. Ia pun berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum doa dan penyembuhan bagi Indonesia, terkhusus Provinsi Sulawesi Tengah, agar bisa bangkit menjadi masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Kami sebagai pemerintah Kota Palu menyatakan bahwa pandemi COVID, begitu juga masalah-masalah kehidupan sosial, kemiskinan yang masih ada, juga kondisi dampak bencana 28 September yang membuat keterpurukan bagi Kota Palu. Walaupun dalam kurang lebih 3 tahun menjelang 4 tahun, pemulihan sudah kita lakukan. Selain itu, Gembala GPDI Kota Palu, Pendeta Haske Bangunan menyampaikan kegiatan ini tak hanya untuk memulihkan antar umat beragama, tetapi juga untuk memulihkan Kota Palu yang dahulu pernah terkena bencana. Dirinya berharap dalam ibadah kali ini Indonesia, terkhusus Kota Palu, bisa mendapatkan berkah serta hujan pertaubatan dari Tuhan. Karena doa dan penyembahan ini bertujuan untuk memulihkan setiap umat beragama, bukan hanya umat Kristen saja, tapi umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Karena kita dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa, untuk memulihkan kota di mana pernah terjadi bencana yang dahsyat, yang luar biasa, sama kondisinya dengan keadaan St. Andrews yang ada di Amerika Latin. Dalam kegiatan ini dihadiri pula oleh perwakilan Gubernur, Polda Sulawesi Tengah, dan Rem 132 Tadulako serta tamu undangan lainnya. Rangkaian ibadah GPDI Kota Palu ini berlangsung aman dan penuh sukacita. Seluruh jemaat bersama-sama memanjatkan doa dan persembahan lagu-lagu pujian. Hendra Wulan, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, ratusan jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI Kota Palu dengan sukacita mengikuti kebaktian kebangunan rohani pemulihan Indonesia yang dipusatkan di Gereja GPDI Jalan Gajah Mada, Kota Palu.
Kebaktian kebangunan rohani untuk pemulihan Indonesia oleh Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI Kota Palu, dilaksanakan untuk menghadirkan kuasa Allah agar Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini dilanda musibah COVID-19 bangkit menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terlebih Kota Palu yang sebelum COVID-19 sempat dilanda gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi dapat kembali pulih menjadi kota maju baik secara fisik dan juga iman. Dalam kebaktian kebangunan rohani untuk pemulihan Indonesia, jemaat yang hadir bersukaria mengumandangkan keagungan kuasa Tuhan dan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Pastor Daniel Panji mengatakan kebaktian kebangunan rohani untuk pemulihan Indonesia ini adalah kegiatan yang luar biasa yang akan menghadirkan kuasa surga untuk Indonesia, khususnya Kota Palu. Silakan Pak. Dengan adanya acara KKR ini dan ada pujian penyembahan 24 jam, ini sesuatu yang luar biasa, merupakan satu respon daripada umat Tuhan di dalam 2 Tawarin 7 ayat 14 ketika umat Tuhan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pastor Mikael Ponelo menyampaikan semangat jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Kota Palu menyambut kebaktian kebangunan rohani ini sangat tinggi. Melalui kegiatan rohani ini, jemaat gereja dan masyarakat Kota Palu diajak untuk tetap bersatu guna kebaikan bersama. Sambutan dari masyarakat Palu sungguh sangat luar biasa, bahwa acara ini juga didukung oleh pemerintah Kota Palu dan semuanya boleh bersama-sama berdiri buat Kota Palu untuk Indonesia dipulihkan. Pelayan Tuhan Mikael Panjaitan menyampaikan apresiasinya kepada jemaat GPDI Kota Palu yang merangkul semua kalangan, khususnya bagi generasi muda yang dilibatkan dalam acara kebaktian kebangunan rohani ini. Sebelumnya merupakan satu kehormatan buat saya bisa terlibat dalam acara yang luar biasa ini, khususnya di Kota Palu. Doa pujian penyembahan untuk pemulihan Indonesia. Secara umum kita melihat bagaimana ada bencana alam, pandemi dan segala macam membuat banyak orang mulai sibuk dengan urusan diri masing-masing, bagaimana menyelamatkan diri masing-masing. Tapi anak-anak Tuhan di Kota Palu membuat satu acara yang luar biasa, bersatu hati bersama-sama untuk pemulihan Kota Palu dan secara khusus untuk Indonesia. Melalui kebaktian kebangunan rohani untuk memulihkan Indonesia yang mengusung tema kesungguhan dalam pertobatan dan berdoa menghadirkan kuasa Allah, Kota Palu akan membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Made TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Dan pemirsa, pada peringatan Hari Lahir Pancasila, ratusan umat Nasrani di Kota Palu, Sulawesi Tengah menggelar doa bersama dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani. Doa bersama sebagai tujuan untuk pemulihan Indonesia. Doa bersama dilaksanakan dengan menerapkan konsep ibadah dalam doa pujian dan penyembahan selama 1x24 non-stop. Doa bersama kembali digelar usai tertunda akibat pandemi COVID-19 dan bencana gempa yang dialami wilayah tersebut. Ibadah bersama tidak hanya diikuti jemaat dari Kota Palu, tapi juga datang dari luar kota. Dan juga ibadah ini dilakukan masih dalam suasana perayaan kenaikan Yesus Kristus dan bertepatan di Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk memulihkan setiap umat beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan setelah mendapat surat rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kota Palu. Untuk memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni ini, warga berbagai kota di Indonesia pun antusias merayakan Hari Lahir Pancasila. Memperingati kelahiran Pancasila, ratusan umat Nasrani di Kota Palu, Sulawesi Tengah melakukan doa bersama dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani selama 24 jam non-stop.
Pihak penyelenggara berkeyakinan Kota Palu memiliki kerinduan dalam melaksanakan lawatan dan pemulihan setelah bencana gempa dahsyat, tsunami, dan likuifaksi 3 tahun silam, serta pandemi COVID-19. Karena doa dan penyembahan ini bertujuan untuk memulihkan setiap umat beragama, bukan hanya umat Kristen saja, tapi umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Karena kita dididik dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila mengedepankan ketuhanan yang esa untuk memulihkan kota di mana pernah terjadi bencana yang dahsyat, yang luar biasa, sama kondisinya dengan keadaan St. Andrews yang ada di Kalati, dan memulihkan perekonomian. Memberi